Dulu itu ya Bultmann sampai mengatakan, selain kita tahu Yesus itu ada, kita nggak tahu semua yang lain. Ini dosen Kristen. Ya, Injil corrupted. Nah, kalau kita diam, itu sama sebetulnya mengiyakan. Dan anak muda justru mencari jawaban itu, Pak. Nah, itu. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, kembali kita akan membahas satu bagian di mana sebelumnya Pak Henry sudah membahas bahwa banyak yang agama lain mengatakan kitab suci kita atau Injil itu corrupted, begitu. Dan banyak mereka referensi juga kemungkinan dari orang Kristen. Khawatirnya begitu. Iya. Dan ternyata dari pertanyaan yang masuk pun ada seperti mengkonfirmasi, banyak orang Kristen juga yang meragukan. Istilahnya bertanya ya. Ya, bertanya ini kenapa Alkitab kita itu kontradiksi dan sebagainya. Oh, oke. Baik. Yang pertama Pak, dalam Lukas 2, Yesus disunat umur 8 hari di Yerusalem. Setelah itu pulang ke Nazaret. Nah, dalam Matius, Yesus sampai sekitar 2 tahun masih di Bethlehem. Dan terus mengungsi ke Mesir sampai Herodes mati. Ya, mungkin sekitar umur 5 Yesus baru ke Nazaret. Oke, sepertinya kok bertentangan ya. Iya. Kalau menurut Injil Lukas kan, atau mungkin kita coba lihat aja ya, kalau mungkin pendengar ada yang kurang jelas secara konteks. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-39. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Gitu ya, jadi kan kesannya sepertinya ya mereka langsung pulang nih. Ya, sementara kalau di Matius kan Yesusnya ke Mesir dulu. Ya, ketika orang-orang Majus kemudian diperingatkan bahwa Herodes mau membunuh bayi Yesus kan, Yusuf kemudian juga mendapatkan mimpi dan Yusuf membawa keluarganya itu ke Mesir gitu ya. Baru kemudian setelah Herodesnya mati, ya baru kemudian Yusuf membawa kembali keluarganya kembali ke Yudea dan akhirnya menetap di Nazaret. Kalau saya boleh mengatakan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan sejenis ini bisa banyak. Tapi saya rasa juga ya, khususnya kalau di antara pendengar kita yang banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ketimbang nanti satu-satu atau sebelum itu sempat dijawab mereka itu ragu, ada baiknya kalau kita masuk lebih dalam. Ya, masuk lebih dalam di mana saya akan mencoba menjelaskan ya Injil itu sebetulnya naturnya seperti apa. Ya, sehingga diharapkan kalau pendengar kita lebih aware gitu ya, Injil itu sepertinya apa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebetulnya bahkan tidak perlu dipertanyakan kalau mau dikatakan seperti itu. Gitu ya. Nah, dalam hal ini kan tadi yang dipertanyakan hal yang kronologis. Kalau saudara membaca di dalam Injil secara kronologis sepertinya itu banyak yang bisa dipertanyakan. Tapi sebetulnya ya, kenapa tadi saya mengatakan kalau kita mengerti lebih dalam pertanyaan tadi tidak relevan? Ya karena ya kita harus menyadari ya Injil itu memang bukan buku catatan harian. Ya, Injil juga bukan sebuah jurnal. Istilahnya secara genre ya, genre itu jenis sastra ya. Injil itu genrenya adalah sebuah biografi, bukan sebagai buku harian. Nah, ini yang sangat penting. Ya, memahami bahwa Injil itu genrenya adalah biografi ya, seharusnya bisa menghilangkan kekhawatiran karena masalah kronologis seperti tadi. Ya, karena memang biografi tidak dimaksudkan untuk memberikan kronologis ketat, hanya kronologis secara umum. Ya, jadi secara umum kalau kita membaca buku biografi ya memang awalnya kelahiran, akhirnya kematian. Ya, kemudian juga mungkin masa remaja, masa pemuda, masa dewasa. Tapi ketika misalnya menceritakan mengenai masa dewasa ya, ada hal ya yang kemudian berkenan dengan masa anak, ya dia bisa kembali lagi mulai masa anak. Gitu ya. Nah, kalau buku harian kan enggak bisa dong gitu. Buku harian kan sesuai naturnya setiap hari mengikuti kan. Nah, sehingga mengerti genre ini penting sekali ya. Karena kalau misalnya seperti ini ya, Vicaris Kias misalnya melihat film Mission Impossible. Ya tentunya ya Vicaris Kias tidak akan mengatakan itu ya Tom Cruise lari kok enggak capek ya. Ya karena kita tahu itu genrenya fiksi. Ya sehingga ini pertanyaan tidak relevan ini.
Gitu ya, kok nggak capek ya lari seperti itu terus ya? Juga kok nggak panggil taksi ya? Kenapa kok mesti lari? Ya karena memang itu yang dijual kan gitu ya. Nah tetapi kalau misalnya kita melihat dokumentari, nah itu boleh itu pertanyaan. Apa benar ya orang bisa lari sedemikian rupa, stamina sedemikian kuat karena genre-nya dokumentari ini. Nah itu, kalau Injil itu genre-nya adalah buku harian, pertanyaan tadi relevan. Tetapi kalau Injil itu genre-nya adalah biografi, gitu ya. Nah, maka memang di sini kita melihat penulis Injil tidak harus menceritakan detail kehidupan Yesus. Dan ini menarik ya, karena tadi yang dipertanyakan kan Lukas. Berarti dengan kata lain, kalau mau dikatakan menariknya kan dia tidak tanya Matiusnya ini. Berarti kan seolah-olah ini yang agak bermasalah Lukasnya ini. Ya berarti Lukas salahkah? Gitu ya, ketika tidak mencatat perjalanan ke Mesir, tidak harus. Ya, karena Lukas itu ada contoh yang lain ya, untuk menjelaskan juga dan mempunyai kemiripan. Kalau tadi kan Yesus. Demikian juga Lukas sebetulnya menunjukkan hal yang sama pada waktu menceritakan mengenai Paulus. Cerita yang terkenal yang kita tahu sejak sekolah minggu ya. Paulus setelah dia bertobat, kan dia ke Damaskus. Ya setelah itu kan dia sembuh, bisa melihat kembali. Dia mulai menginjili. Ya kemudian dia mau dibunuh. Akhirnya diturunkan pakai keranjang. Dan dari situ dia pergi ke Yerusalem. Ya ini yang cerita yang kita tahu. Nah kalau kita membaca di dalam surat Paulusnya ya. Coba kita lihat surat Galatia. Pasal pertama ya. Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ya, sehingga kalau menurut cerita Paulus di sini, ya begitu dia bertobat, dia langsung ke tanah Arab. Ya kemudian dia kembali ke Damsyik lagi, ya baru kemudian dia ke Yerusalem. Ya, nah, kalau Lukas menulis mengenai jurnal Tuhan Yesus, dia salah. Kenapa kok tidak mencantumkan? Tapi sekali lagi ya, sebagai seorang penulis biografi, dia tidak harus ya menceritakan mengenai Paulus ke tanah Arab. Ya karena dia mau berfokus kepada nanti perjalanan misi Paulus yang 3 itu. Gitu ya, di mana betul-betul perjalanan misi Paulus itu berbuah. Ya sehingga pada waktu dia mengatakan bahwa dari Damsyik Paulus kemudian kembali ke Yerusalem, ya tidak salah. Ya dia sekadar memang bukan maksudnya dia untuk memasukkan detail Paulus itu ke Arab. Ya demikian juga, gitu ya. Bukan tujuan Lukas untuk memasukkan detail perjalanan Tuhan Yesus itu ke Mesir. Ya, sehingga dia kemudian, dan betul juga kan, setelah dari Mesir kembali kan ke Nazaret. Ya, tapi Lukas itu cut, sehingga ibaratnya seperti ini ya, contohnya ya. Kita melihat film, detik pertama orang masuk lift, detik berikutnya dia keluar lift. Nah, mungkin kita mengatakan tidak masuk akal, mana bisa lantainya 20 kok naik lift sama turun lift 1 detik. Enggak, gitu ya. Dan dalam hal ini ya, pembuat film tidak ada keharusan untuk menceritakan di lift itu ngapain, kecuali memang ada yang mau dia sampaikan tuh. Ya sehingga sangat aneh ya, kalau misalnya kita melihat adegan film misalnya aja, orang masuk ke lift, kemudian di syuting, ya di dalam lift itu diikuti, dan tidak terjadi apa-apa. Dia keluar lift. Kita akan pikir ini yang mengedit males atau apa ini. Nanggap ya. Ya sehingga bukan pemalsuan, ya juga bukan berarti salah gitu ya kalau yang mengedit tidak memasukkan adegan di dalam lift ya karena dia tidak sedang mau menekankan hal itu gitu ya. Contoh lain, saya melihat kecelakaan mobil. Ya sehingga saya terlambat datang ini pada waktu kita sudah berjanji gitu ya. Sehingga pada waktu saya cerita kepada Vikaris Kias, ya mestinya ya kalau saya sudah terlambat harusnya saya cerita secukupnya ya. Saya tidak perlu cerita terlalu mendetil. Gitu ya. Waduh, minta maaf terlambat tadi kecelakaannya itu macetnya panjang. Nah sebaliknya pada waktu nanti malam misalnya saya mengontak anak saya dan saya khawatir ya jangan sampai yang tadi saya lihat terjadi pada anak saya. Sehingga saya ceritakan peristiwa tadi kepada anak saya ceritakan secara detail. Darahnya lah, jenazahnya lah, mobil itu rusaknya. Saya juga sempat foto, saya forwardkan kepada dia. Permisi tanya, saya jujur nggak? Waktu saya cerita kepada Vikaris Kias dengan cerita kepada anak saya kok beda? Gak ada masalah. Gitu ya, terus kenapa kok beda? Ya karena sesuai dengan tujuan yang berbeda. Saya percaya Vikaris Kias
percaya pada waktu saya mengatakan itu melihat kecelakaan sehingga terlambat, sehingga saya nggak merasa perlu. Vikaris Kias kalau nggak percaya ya, ini saya ada bukti fotonya loh. Ya enggak, gitu ya. Itu tidak relevan. Sementara untuk anak saya harap kalau dia lihat foto gitu ya, foto kadang-kadang bisa berbicara lebih banyak daripada kata-kata, dia lebih hati-hati nih. Itu kenapa saya forward fotonya kepada dia, dan dua-duanya tidak ada masalah. Ya, sehingga di dalam kasus tadi gitu ya, cerita lengkapnya ya adalah Yesus betul ya oleh Yusuf dibawa ke Mesir, kemudian ketika kembali ya Yusuf khawatir ya di Yudea itu rajanya pengganti Herodes Agung adalah Arkileus, akhirnya dia minta bolehkah kembali ke Nazaret. Lukas tidak mencatat bagian itu. Ya karena memang bukan maksud dia menceritakan mengenai perjalanan ke Mesir, dia menceritakan ya benar Yesus di Nazaretnya. Ya sehingga sebaliknya ya, di dalam Matius kita tidak menemukan Yesus umur 12 tahun kan. Di dalam Lukas saja kan. Dan kita nggak tanya, kenapa nih Matius kok nggak ada Yesus umur 12 tahun? Kok Yesusnya langsung besar? Loh ya nggak gitu, ini kan biografi ya. Kalau kita lihat biografi kan nggak kemudian tahun sekian. Tidak seperti itu. Nah ini yang saya maksudkan tadi ya, begitu kita tahu natur Injil adalah biografi ya, seharusnya kita memang jangan expect itu kronologis ketat. Ya karena itu tidak sesuai dengan genre. Salah kalau kita membaca biografi dan kita mengharapkan Injil itu berfungsi seperti buku harian. Gitu ya, salah. Ya dan kita mesti menyadari karena Injil adalah biografi, tidak ada salahnya, bahkan tidak perlu dikhawatirkan ya kalau Injil itu tidak mencatat setiap detil setiap tahun daripada kehidupan Yesus. Jadi biografi memang begitu, secara garis besar kronologis itu ada. Tetapi tidak untuk kronologis secara ketat. Kiranya ini bisa menjawab tadi pertanyaannya ya. Banyak perbedaan seperti ini yang sebetulnya tidak perlu kita khawatirkan kalau kita mengerti mengenai natur Injil. Dalam Yohanes 2 ayat 16, mujizat air jadi anggur itu dikatakan yang pertama. Sementara dalam Lukas 5 ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus sudah melakukan mujizat. Ya. Sedangkan dalam Yohanes jelas Yesus sudah ditemani murid-muridnya. Nah secara logika kejadian di Lukas itu jelas lebih dulu ya, daripada di Yohanes. Ya, mengapa di Yohanes dikatakan itu yang pertama, Pak? Iya, oke. Ya jujur saya agak sedikit surprise juga ya ada orang Kristen membaca dengan teliti seperti ini gitu ya. Ya itu kenapa mungkin perlu juga mengerti lebih lanjut sehingga jangan sampai semakin teliti membaca semakin bingung begitu. Oke, pertanyaan yang baik ya. Ya sehingga tadi saya mengatakan kembali sih Vikaris Kias mengenai Injil sebagai biografi ya. Tadi saya mengatakan ciri pertamanya itu adalah kita tidak bisa expect memberikan kronologi secara ketat. Tapi juga yang kedua ya. Nah kalau yang kedua ini malah secara umum ya, bukan cuma biografi ya, tapi bentuk apapun begitu ya. Penulis Injil tidak mungkin menceritakan seluruh apa yang terjadi pada Yesus, termasuk seluruh apa yang dia katakan. Dan ini Yohanes sendiri mengakui. Ya, sehingga kalau saya boleh mengajak kita melihat ya, dari Yohanes pasalnya yang ke-20, ya, ayat yang ke-30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan para muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Ya demikian juga ya, pasal 21 ayat yang terakhir nih, 25, ini ayat terakhir dari Injil Yohanes, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan itu. Gitu ya. Sehingga dengan kata lain, setiap penulis Injil mau tidak mau ya harus menyeleksi. Gitu ya, harus menyeleksi, tidak mungkin mencantumkan semua mujizat, semua perkataan yang Yesus itu katakan. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi secara lebih spesifik ya, sehingga secara kronologis itu juga bukannya tidak bisa dijelaskan. Gitu ya, karena Yesus memanggil para murid itu lebih dari sekali. Gitu ya, Yesus memanggil para murid itu kan tidak langsung semuanya 12-12-nya berkumpul ya, tidak ya. Ya jadi kan kalau kita bahkan membaca dalam sinoptik sendiri, Yesus memanggil murid-murid pertama, kemudian Yesus memanggil baru 12 muridnya itu secara utuh. Nah sementara kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua itu tidak jelas sih, tapi at least ada indikasi bahwa ini sudah utuh nih. Gitu ya, sudah utuh. Ya sehingga bisa jadi ya ketika Yohanes mengatakan ini adalah mujizat yang pertama, ini adalah mujizat pertama Yesus lakukan setelah utuh 12-12-nya. Nanggap ya, sehingga bukan berarti sebelum itu Yesus tidak melakukan mujizat,
Ya, tapi ini adalah mujizat pertama Yesus lakukan setelah utuh 12-12-nya. Itu kemungkinan yang pertama. Tetapi saya melihat ada kemungkinan kedua yang sebetulnya bahkan bisa lebih menjelaskan ya. Yohanes itu sangat spesifik ketika dia menuliskan Injilnya. Ya, tujuannya itu menunjukkan Yesus itu adalah Mesias anak Allah. Ya, sehingga di dalam Injil Yohanes kita menemukan sesuatu hal yang menarik. Yohanes itu suka menyebut mujizat sebagai tanda. Ya, tanda. Ya, sehingga di dalam Injil Yohanes ya, ini juga mungkin kalau ada di antara pendengar kita yang mau belajar membaca Injil Yohanes, ini mungkin bisa membantu ya. Di dalam Injil Yohanes ya, ada kaitan erat antara klaim Tuhan Yesus dengan tanda yang Yesus itu berikan. Contohnya aja ya, di dalam Injil Yohanes kita menemukan 7 ego eimi. Aku adalah. Ya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik. Total ada 7 ini. Ya, demikian juga, nah ini juga menarik ya. Di dalam Injil Yohanes itu ada 7 tanda. Ya, 7 mujizat, 7 tanda. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa ini satu lawan satu nih. Tidak. Ya, tetapi yang saya mau katakan itu adalah tanda itu secara fungsinya ya, tidak untuk menunjuk dirinya sendiri. Tanda itu selalu menunjuk sesuatu hal yang lain. Jadi misalnya ya, kalau Vikaris Kias jalan ke daerah pegunungan dan melihat rambu lalu lintas, itu kan tanda ya. Bentuknya seperti ini. Permisi tanya, yang diperhatikan itu rambunya atau jalan di depan? Jalan di depan dong, gitu ya. Karena kalau memperhatikan rambunya bahaya ini gitu ya. Ya, tanda itu untuk itu. Ya, jadi tanda itu mesti dikaitkan dengan apa yang ditandakan. Jadi kalau misalnya kita just berandai-andai ya, Vikaris Kias sangat tertarik, sangat terpukau dengan tanda itu, memberanikan diri mengambilnya ditanam di depan halaman, itu gak ada artinya itu. Ya, tanda tidak boleh dipisahkan dari apa yang ditandakan. Nah, di dalam Injil Yohanes ya, Yesus membuat itu pernyataan yang sangat besar. Akulah roti hidup, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gitu ya. Nah, di sini kita bersyukur ya. Tuhan tidak meminta kita itu percaya secara pokoknya. Pokoknya karena Yesus mengatakan dia itu roti hidup. Ya berarti kamu harus percaya. No matter what. Tidak. Tuhan memberikan tanda. Nah, tanda ini penting nih. Ya, seringkali kalau saya menjelaskan ya, misalnya nih saya tanya kepada Vikaris Kias. Vikaris Kias percaya enggak ya? Saya ini punya rumah di Singapura. Percaya enggak? Saya nggak tahu ya kalau misalnya saya tanya kepada pendengar kita ya, saudara percaya nggak ya saya ini punya rumah di Singapura? Nggak percaya gitu ya. Dan mungkin saya rasa banyak pendengar kita juga mengatakan hal yang sebenarnya, Bapak hamba Tuhan Pak gitu ya. Ya kelihatannya kok susah ya percaya bahwa Bapak punya rumah di Singapura begitu ya. Dan itu adalah jawaban yang sah ya, begitu ya. Jawaban yang sah. Ya, tapi kalau saya mengatakan betul saya punya rumah di Singapura, begitu ya, ya tetap sah juga kalau Vikaris Kias tidak percaya, betul ya. Andai kata saya ngotot tetap tidak percaya kan, gitu ya. Ya tetapi kalau saya bukan cuma ngotot ya, saya bisa menunjukkan tanda. Jam saya ini misalnya mereknya apa, dan sepertinya Vikaris Kias suka jam ya, sehingga bisa juga tahu bahwa ini bukan KW loh, ini asli ini. Gitu. Dan kalau kemungkinan jemaat yang kasih kok kecil gitu ya. Terus juga lihat misalnya itu bolpennya merek apa. Terus misalnya juga Vikaris Kias tahu gitu ya, mobil saya itu merek apa. Nah, permisi tanya ya, kalau misalnya Vikaris Kias sudah melihat semua tanda ini ya, jam saya merek apa begitu ya, bolpen saya merek apa, mobil saya merek apa, terus bulan depan ketika ketemu, loh kok ganti Pak Hendri mobilnya? Iya, saya sudah bosan sih, saya barusan ganti nih. Itu saya bilang, saya punya rumah di Singapura, percaya nggak? Mulai percaya. Harus, karena kalau tidak, boleh juga tidak percaya. Tapi salah sekarang. Beban pembuktian tidak ada pada saya lagi nih. Tidak bisa Vikaris Kias mengatakan sebelum saya melihat rumah Pak Hendri di Singapura. Ya karena Pak Hendri hamba Tuhan, saya hamba Tuhan gitu ya. Maka sebelum saya melihat rumah Pak Hendri di Singapura, saya nggak percaya. Tidak bisa loh, kalau tandanya ada. Nah ini ya yang kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan tuh membuat pernyataan yang lebih besar daripada saya punya rumah di Singapura ya. Saya air hidup, saya roti hidup. Begitu ya, saya jalan kebenaran dan hidup. Kalau air hidup, Yesus tidak berkata langsung saya air hidup, tapi dia mengindikasikan waktu bicara dengan perempuan Samaria gitu ya. Sehingga sebetulnya kita sah bertanya loh, Tuhan, bagaimana kami bisa percaya Engkau roti hidup? Ya sah ya, kalau orang Yahudi sah nggak ketika tidak bisa percaya Yesus roti hidup? Kalau saya boleh bertanya kepada Vikaris Kias ya, saya roti hidup. Begitu ya, kalau ketika orang Yahudi tidak percaya klaim Tuhan Yesus tadi, kira-kira benar atau salah?
Jadi tadi ya, Vikaris Kias tidak percaya saya punya rumah di Singapura. Benar atau salah? Benar kan? Padahal cuma punya rumah di Singapura. Kan bisa aja orang tua saya kasih saya warisan begitu ya. Sehingga pada waktu orang Yahudi tidak percaya Yesus roti hidup, benar atau salah? Sepertinya benar ya. Tapi kenapa kok mereka salah? Karena Yesus sudah kasih tanda. Sebelum itu 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Sehingga mereka harus memikirkan, sama seperti tadi ya, Vikaris Kias harus mikir, iya sih memang hamba Tuhan itu yang punya rumah di Singapura berapa besar ya. Tapi ya hamba Tuhan yang ganti-ganti mobil mewah sebulan sekali juga enggak ada sih. Ya hamba Tuhan yang jamnya itu ori lagi ya, merek ini ya berapa banyak. Ya sehingga dengan tanda-tanda itu ya tadi saya mengatakan kalau sampai tidak percaya ya yang salah sana loh. Ya, sehingga kalau Yesus tidak memberikan tanda dan mereka tidak percaya Yesus adalah roti hidup, tidak salah loh. Kalau Yesus tidak memberikan tanda ya, begitu dia itu memperhatikan orang yang buta sejak lahir, yang orang tuanya pun tidak berani mengakui dia sebagai anaknya. Terus Yesus mengatakan saya gembala yang baik. Tapi Yesus memberikan tanda kok. Begitu ya. Nah sehingga di sini kita melihat Yohanes memang menyeleksi ya dari tanda-tanda yang Yesus lakukan. Dia tidak cantumkan semua. Ya selain memang tidak mungkin ya. Tapi juga karena dia mempunyai tujuan yang jelas di dalam menuliskan Injilnya sehingga dia memilih 7 tanda. Dan dalam pengertian ini tidak salah ketika dia mengatakan air menjadi anggur. Itu adalah tanda pertama ya yang Yesus lakukan di depan para muridnya. Jadi 2 kemungkinan tadi ya Vikaris Kias. Yang pertama itu adalah tanda pertama setelah 12-12-nya lengkap. Yang kedua adalah karena ini tanda yang secara khusus menunjukkan kepada murid-muridnya Yesus itu siapa. Begitu ya, yang berbeda dari tanda-tanda yang Yesus pernah atau mujizat-mujizat yang Yesus pernah lakukan sebelumnya. Ya, jadi tidak harus kemudian berarti ini kok bertentangan. Enggak sih, sama sekali enggak. Waktu saya belajar doktrin Alkitab dari Bapak, dikatakan bahwa Alkitab itu karya Tuhan dan karya manusia. Ya. Maksudnya adalah Tuhan yang mengilhamkan dan manusia yang menuliskannya. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Alkitab ada salahnya? Karena ada peran manusia, maka saya akan percaya ada salahnya. Oke. Tapi bukan kesalahan primer atau penting, tapi hanya kesalahan yang bukan menjadi topik penulisan. Oke, mungkin boleh saya jelaskan dulu di sini. Ya, oke. Gitu ya. Enggak begitu sih artinya gitu ya. Jadi waktu kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan sepenuhnya dan karya manusia sepenuhnya, bukan berarti bahwa yang penting Tuhan jaga supaya enggak salah. Yang nggak penting biar salah deh gitu ya. Okay. Karena kalau itu namanya 50% firman Tuhan, 50% tulisan manusia, jangan-jangan begitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pada waktu kita mengatakan Alkitab 100% firman Tuhan, 100% itu tulisan manusia, yang kita maksudkan adalah di satu sisi betul, manusia berperan penuh di dalam menuliskan Alkitab. Ya, penulisnya manusia, dituliskan untuk manusia, ya, untuk menjawab situasi-situasi yang terjadi di antara manusia. Ya, sehingga meyakini bahwa Alkitab karya manusia sepenuhnya itu berarti ya kita tidak mengatakan buat apa sih saya baca Alkitab? Relevansinya apa bagi saya? Begitu ya. Nah, kalau seperti itu pertanyaannya kita manusia bukan? Kalau kita manusia, apalagi orang percaya, ya relevan lah karena memang Alkitab itu ditulis untuk orang percaya di dalam dunia. Ya, sehingga setiap pergumulan yang kita hadapi pada hari ini sebetulnya begitu ya, ada jawabannya di dalam Alkitab. Ya, sehingga dalam pengertian itu ya kita mengatakan bahwa Alkitab itu merupakan karya manusia. Ya, tetapi karena sekaligus Alkitab firman Tuhan, jadi meskipun ditulis oleh manusia, ditujukan kepada manusia untuk menjawab masalah-masalah manusia, semua jawaban yang diberikan itu sebenarnya 2 ya, ineransi dan infallible. Ya, infallible dalam pengertian tidak mungkin menyesatkan. Ya, jadi kalau tadi saya mengatakan setiap masalah kita ada jawabannya di Alkitab, infallible berarti tidak usah khawatir kalau kita menjalankan apa yang Alkitab katakan, wah ternyata tambah salah ya, nggak akan terjadi. Ya, itu infallible ya. Tapi sekaligus juga karena Alkitab itu merupakan firman Tuhan sepenuhnya, kita percaya Alkitab itu ineransi. Ya, sehingga apa yang dikatakan itu tidak salah. Nah, mungkin ini dulu sih tadi mengenai, karena kan tadi dikatakan bahwa dia percaya Alkitab firman Tuhan dan karya manusia itu benar, tapi dalam pengertian seperti yang baru saya katakan. Ya, mungkin kalau mau diteruskan silakan ya. Ya Pak, saya lanjutkan. Contoh dalam kisah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Oke. Dalam Matius 8, perwira itu sendiri yang menemui Yesus. Sedangkan dalam Lukas 7, perwira itu mengutus sahabat-sahabatnya. Mana yang benar?
Buat saya sih nggak penting, dia bilang begitu. Yang diberitakan di kisah itu adalah iman perwira itu bukan caranya dia meminta tolong. Apakah pernyataan bahwa Alkitab itu bisa salah penting bagi kita? Pertanyaan dia. Buat dia itu penting karena kalau ada perbedaan penulisan itu tidak perlu dicari-cari alasan untuk disamakan. Gitu, tinggal ngomong ya penulisnya salah gitu ya. Ya. Oke. Justru kalau kita bilang Alkitab tidak ada salahnya, sulit kita mencari alasannya. Dan bukan cuma kisah itu, tapi banyak lagi kisah yang lain. Oke, baik. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kejujurannya ya. Terima kasih juga untuk sudah boleh memberitahukan kita latar belakangnya ya. Ya meskipun saya harus mengatakan ya kok sepertinya kurang tepat ya. Karena kalau saya percaya Alkitab gak ada salahnya, susah nih menjelaskannya. Dan saya mengamini ya kalau dikatakan banyak, tadi di awal saya juga sudah mengatakan ya, yang sepertinya bertentangan seperti ini banyak, begitu ya. Tetapi ya tentunya kok agak kurang tepat ya, gara-gara kalau saya harus menjelaskan repot, ya susah, ya sudahlah lebih baik kita bracket aja lah. Yang penting tidak bisa salah karena firman Tuhan, yang kurang penting bisa salah gitu ya, karena tulisan manusia. Harusnya tidak ya, karena di dalam hal ini ya dua pendekatan mengenai kita mengerti Alkitab yang kita harus hindari ya, Vikaris Kias. Yang pertama tentunya kita tidak boleh itu asal menolak. Tidak boleh itu selama saya itu tidak bisa mengerti, saya tidak akan percaya. Ya kalau seperti itu kan, ya ini kan tidak masuk akal nih. Yang satu mengatakan perwiranya datang sendiri, yang satu mengatakan bahwa perwiranya menyuruh orang lain. Tidak masuk akal, saya tidak percaya. Atau kalau dalam kasus ini bukannya dia nggak percaya sih, cuman ada salahnya, begitu ya. Meskipun secara iman perwira itu benar, tidak bisa begitu ya. Jadi bukan kemudian understanding akal budi kita menentukan iman. Kalau seperti itu kan akal budi menentukan iman. Nah saya khawatir ya kalau kita memakai pendekatan seperti itu, iman kita ya sulit untuk bertumbuh. Ya kan tadi dikatakan ya bahwa kan ya Alkitab memang ada salahnya sehingga saya nggak usah goyah. Kalau dikejar lagi, tahu dari mana kesalahannya cuma di situ. Jangan-jangan dalam hal yang penting juga bisa salah. Kenapa kok dibedakan? Begitu ya. Nah, itu akan kita buka pintu gitu ya. Wah, nggak maksudnya cuma di sana itu. Ya, sehingga selama kita menjadikan pemahaman itu sebagai titik tolak, waduh saya nggak bisa ngerti ya. Ya kenapa kok ini berbeda? Waduh berarti Alkitab salah ya. Ya tapi kalau Alkitab supaya saya nggak goncang, saya lokalisir. Gitu ya, sehingga ini agak mirip dengan yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya ya. Kita selamatkan Yesusnya ya. Kita salahkan penulisnya gitu ya. Nggak boleh seperti itu loh. Jadi bukannya akal budi itu di atas iman. Nah cuman juga gitu ya, nggak boleh juga kita yang kedua, ya pokoknya beriman aja lah. Gak usah dipikir. Pokoknya beriman aja sudah. Ya meskipun dua ini jelas berbeda, pokoknya beriman saja. Enggak sih. Ya, jadi yang benar adalah kita kembali kepada Bapak Gereja Augustinus, faith seeking understanding. Ya, iman itu memimpin kepada pemahaman. Dan ketika kita memahami, iman kita akan semakin kuat ya, karena iman itu berasal dari pendengaran oleh firman Tuhan. Paulus juga mengatakan dari iman kepada iman. Begitu ya. Ya sehingga sebetulnya ini adalah pendekatan yang harus diambil, faith seeking understanding. Percaya dulu. Tapi bukan berarti pokoknya percaya. Setelah saya percaya seperti doa Augustinus ya, Tuhan tolonglah saya supaya saya bisa mengerti. Gitu ya. Nah, tapi untuk kita bisa mengambil posisi seperti ini, maka sangat perlu ya untuk kita menyadari ya bahwa kita tidak bisa menjelaskan bukan berarti tidak ada penjelasan. Gitu ya. Dengan kata lain perlu rendah hati. Ya bukan berarti kita tidak bisa menjelaskan, berarti tidak ada penjelasan. Saya rasa contoh yang tadi sudah saya sempat jelaskan ya. Ya ternyata setelah dijelaskan kita mengerti natur Injil bisa kok. Ya tidak harus berarti kemudian Lukas itu berkontradiksi. Tapi juga yang kedua, faith seeking understanding ya berarti ya kita mesti memakai pendekatan trust. Tidak boleh memakai pendekatan curiga. Beda dengan misalnya pada waktu katakanlah Vikaris Kias sebagai hakim ya di dalam ruang sidang. Pendekatan kita kalau kita hakim ya pastinya curiga ya. Karena nggak mungkin kita tanya kepada narapidana, kamu curi ya? Enggak. Oh ya sudah enggak. Gitu ya. Ya di ruang sidang pendekatan kita curiga. Masa? Kok ada saksi mengatakan seperti ini? Wah gitu ya. Tapi Tuhan kan bukan narapidana kita ya. Tuhan kan bukan tersangka. Ya sehingga kalau kita mendekati Alkitab dengan kecurigaan, pendekatan itu sendiri tidak baik. Dan Tuhan sangat mungkin bisa jadi tidak memutuskan, tidak mau menjelaskan. Ya, sehingga faith seeking understanding, bukan suspicion seeking understanding. Nah ini penting ini. Bagi yang bertanya atau juga mungkin bagi yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti ini, gitu, selama saudara pendekatannya suspicion seeking understanding,
Ya, satu, begitu ya, yang mengkhawatirkan adalah saudara kok berani sepertinya mempertanyakan Tuhan. Dan yang kedua, ya akhirnya kita susah untuk teguh imannya ya. Dijelaskan satu, wah puji Tuhan ada penjelasan. Ketemu lagi nih, goyah lagi. Tanya fokus lagi. Gitu ya, kalau pas tiba gilirannya bisa dijawab, wah ternyata bisa dijawab, teguh lagi. Ada hal yang lain, goyah lagi. Kita tidak akan bisa bertumbuh. Yang benar itu adalah faith seeking understanding. Saya percaya ini firman Allah. Saya percaya ada penjelasannya, tapi saya nggak tahu. Gitu ya, tapi dalam kerendah hatian kita berdoa, Tuhan bolehkah Tuhan tunjukkan, saya mesti tanya kepada siapa nih, supaya saya bisa tahu, begitu ya. Dan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukannya tidak ada jawabannya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya, yang pertama tadi ya, kalau kita menyadari Injil biografi, berarti kan secara kronologis tidak ketat. Yang kedua, gitu ya, Injil sebagai biografi itu berarti memang harus seleksi. Nah sekarang kalau saya boleh memberikan penjelasan ketiga ya, Injil sebagai biografi itu berarti ya setiap Injil ditulis dengan tujuan yang berbeda. Ya sehingga misalnya Lukas dia menuliskan Injilnya gitu ya untuk meneguhkan Theophilus. Betul ya, seperti yang kita bisa baca di dalam Lukas pasal pertama. Yohanes tadi saya juga sudah menyinggung, menuliskan Injilnya supaya kamu tetap percaya Yesus Mesias Anak Allah. Matius mempunyai tujuan yang lain, Markus mempunyai tujuan yang lain. Ya sehingga di dalam mereka menyeleksi, ya di dalam mereka juga menentukan kronologinya mesti seperti apa. Itu mereka lakukan sesuai dengan tujuannya. Seperti tadi ya, kalau tujuan saya sekedar say sorry kepada Pak Kias, saya tidak perlu menunjukkan bukti fotonya. Bahkan saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar karena saya tahu Pak Kias percaya kok. Ya, tapi kalau saya melihat Pak Kias, kita sudah punya story ya, terus saya tahu Pak Kias curiga kepada saya. Tujuan saya meyakinkan Pak Kias, saya mungkin harus menunjukkan fotonya. Sementara kepada anak saya menunjukkan fotonya karena tujuan saya supaya dia jangan kemudian ceroboh ketika mengendarai. Nah itu tujuan. Tujuan berbeda, menentukan cara penyajian yang berbeda, tapi ini penting ya, tanpa harus berarti saya bohong atau saya kerap. Tidak sama sekali. Gitu ya, sehingga misalnya kalau tadi kita mengatakan Matius menceritakan yang diutus itu adalah orang Farisi ya. Ya kemudian yang satu menceritakan perwira itu datang sendiri, itu tidak harus bertentangan. Karena misalnya nih saya pakai ilustrasi yang lain ya. Kalau misalnya Pak Kias tahu saya bangun rumah, terus Pak Kias tanya, Pak Hendri bangun rumah? Oh iya, saya bangun rumah nih. Kemudian bulan depan ya, saya tahu Pak Kias juga mau bangun rumah nih. Ya terus saya tanya, Pak Kias mau bangun rumah juga ya? Oh iya, ini aja loh pakai. Ini loh orang yang membangunkan rumah saya ini bagus. Jemaat kita sendiri lagi gitu ya. Kita bisa percaya. Pakai dia aja Pak Kias. Mungkin nggak ya Pak Kias mengatakan, jadi Pak Hendri itu bulan lalu bohong ya? Kan Pak Hendri bulan lalu bilangnya Pak Hendri yang bangun. Kenapa sekarang Pak Hendri bilang kalau yang bangun itu adalah orang lain? Ya, berarti Pak Hendri tidak jujur ya? Bilang gitu nggak ya? Gitu ya? Ya tentunya tidak. Ya tidak. Ya karena dua-duanya itu nggak jujurnya kan? Ya ketika saya mengatakan saya bangun rumah, tentunya Pak Kias tidak harus berarti saya mengatakan saya sedang naruh bata di atas bata sendiri loh. Demikian juga ketika Pak Kias tahu saya pakai seorang mandor gitu ya, atau memakai seorang jemaat kita yang memang sebagai pemborong. Pak Kias gak akan mengatakan, loh jujur Pak Hendri, yang bangun tuh Pak Hendri atau mandor? Ya kalau mau jujur sih bukan saya, bukan mandornya sih, tukangnya gitu ya. Tapi kan gak harus berarti seperti itu. Ya terus kenapa kok yang pertama saya nggak ngomong yang bangun itu saya pakai mandor? Ya kan nggak perlu. Kan bukan itu tujuannya. Loh terus kenapa kedua kok saya mengatakan saya pakai mandor? Karena saya tahu Pak Kias akan bangun rumah. Ya dan saya tahu mandor ini baik. Begitu ya pemborong ini baik. Ya dan saya mungkin juga jangan-jangan saya tahu juga dia lagi perlu job nih. Karena sekarang sepi. Dan dia memang sudah membuktikan bangun rumah saya baik. Saya bisa percaya. Ya sehingga saya cerita kepada Pak Kias. Oh yang bangun rumah saya ini si A. Begitu ya, tanpa harus itu berarti saya berbohong. Nah ini penting sekali ya. Ya jadi ya sangat mungkin memang perwira itu mengutus orang-orang untuk kemudian tanya kepada Yesus. Terus kenapa kok penulis Injil ada yang tidak mengatakan? Ya memang bukan itu yang dia mau tekankan. Sama seperti tadi, saya pakai pemborong, bahkan pemborongnya juga pakai tukang, gitu ya, untuk membangun rumah saya. Ya saya nggak ada keperluan untuk cerita ya saya bilang Pak Hendri bangun rumah. Tambah aneh ya kalau saya mengatakan, Yesus jujurnya bukan saya sih Pak Kias yang bangun rumah, itu pemborong loh. Juga bukan pemborong sih, dia pakai tukang sih. Bayangkan kalau Pak Kias tanya gitu, saya jawab seperti tadi ya. Itu akan justru ganjil sekali. Nah jadi saya harap dari contoh-contoh ini kita bisa melihat ya, bahwa penjelasannya itu ada.
Ya, tapi kalau pendekatan kita itu adalah suspicion seeking understanding, saya khawatir kita akan, seperti juga sudah ditanya, disebutkan dalam pertanyaan pertama, contoh seperti ini banyak. Mau tunggu kapan terus imannya bertumbuh? Gitu ya. Ini aja 3 penjelasan tadi. Ya bisa jadi nanti ada pertanyaan lain, penjelasan yang keempat, biografi itu seperti apa gitu. Tapi sekali lagi penjelasannya ada ya. Dan kita boleh mencari ya, tetapi jangan mencari itu dengan tidak percaya. Ya kita percaya, ya baru setelah itu boleh mencari jawabannya. Dan sudah boleh percaya ya, jawabannya itu sebetulnya ada. Ya bukannya tidak ada. Mengapa sangat sedikit orang Kristen yang tahu penjelasan seperti ini, Pak? Iya. Ini pertanyaan yang bagus sih. Ini saya hanya bisa menduga ya, bisa benar, bisa salah. Karena kalau saya coba menganalisa juga, bisa jadi ya. Ketika kan kalau saya mengatakan pada pertemuan sebelumnya bahwa ini kan ibaratnya ya, kenapa kok ada orang agama lain kemudian bertanya dengan argumentasi yang sepertinya sangat kuat begitu ya, Helenisasi lah dan seterusnya, Injil beredar secara lisan tidak tertulis. Sebetulnya itu kan berasal dari orang Kristen, liberal. Pada waktu itu yang terjadi ya, orang-orang Kristen yang konservatif, yang Injili, ya bisa jadi tidak siap untuk menghadapi dalam tanda kutip itu serangan dari dalam. Apalagi ya, environment atau suasana pada waktu itu kan sedang modernisme. Semua mesti dijelaskan pakai akal. Kita bukan orang primitif. Orang primitif menjelaskan gunung meletus Tuhan marah. Kita orang modern, selalu ada penyebabnya, ini loh yang terjadi sehingga gunung meletus, ini loh yang terjadi sehingga tsunami. Ya sehingga kelihatannya pada waktu itu ya saya bisa membayangkan ya, mereka yang konservatif, yang ingin setia kepada Injil, begitu ya. Di satu sisi iman mereka itu benar ya, tidak seperti dikatakan oleh liberal. Ini bukan seperti sesuatu itu, bukan cuma Yesus yang tidak korup, penulis Injil juga tidak korup, tapi mungkin mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan. Ya dan mereka juga mempunyai domba-domba ini. Gitu ya, sehingga saya bisa membayangkan, saya juga bisa mengerti, saya juga tidak berani menyalahkan karena andai kata saya berada pada situasi seperti itu, saya juga mungkin akan mengambil pendekatan yang serupa. Sudahlah, kita jangan memikirkan lagi hal-hal seperti itu. Percayalah ini firman Tuhan. Jangan kita itu bersentuhan, bahkan jangan sentuh. Ya, istilahnya itu kan higher criticism ya. Itu jahat. Ya, itu dari setan. Ya sama seperti misalnya mama, misalnya gitu ya, yang bilang sama anaknya, habiskan baik-baik ya. Kalau kamu udah habiskan baik-baik, itu nanti misalnya setan marah, gitu ya. Nggak wise gitu ya. Tapi kalau misalnya kita membayangkan mamanya sederhana, nggak tahu bagaimana menjelaskan dengan lebih benar gitu ya, ya kita bisa mengerti lah. Ya, sehingga kelihatannya ya, Vikaris Kias bahwa kalau saya ditanya ya penyebabnya apa, jangan-jangan itu sih. Ya, sehingga jangan-jangan bukan cuma di dalam gereja ya, hal itu tidak dibahas. Jangan-jangan juga di dalam seminari pun. Ya, sehingga kenapa kemudian gembala kok bersikap seperti itu? Karena pada waktu gembala yang bersangkutan studi di seminari, ya jangan-jangan juga nih oleh dosennya ya, itu salah ya. Ya, Bultmann itu evil mungkin gitu ya. Jadi jangan sentuh, ya jangan sentuh. Ya sehingga saya bisa mengerti sih, meskipun kalau saya boleh mengatakan saat ini ya sebetulnya sayang kalau kita yang konservatif, kita yang percaya kita firman Tuhan masih memakai pendekatan seperti itu. Dan bahkan kalau saya mengatakan ya khususnya saat ini bukan cuma saya yang bisa bahaya nih Vikaris Kias. Karena dulu ya kita masih bisa protek. Ya dulu tuh ya jemaat mau lihat TV bisa masih pakai nanya loh. Saya lihat TV, lihat sinetron boleh enggak? Ya jadi dulu itu ya kalau dunia dalam berita boleh gitu ya. Kalau sinetron jangan. Ya karena dulu kan ya paling banter itu adalah TV dan radio ya. Sekarang bagaimana caranya? Ya bahkan contohnya yang bertanya kepada kita, saya yakin ini kan jemaat awam, bukan hamba Tuhan. Sehingga sekarang kita mesti menyadari, ya saya nggak tahu sih yang pendengar kita apakah ada yang hamba Tuhan juga atau bahkan mungkin dosen teologi. Kita tidak bisa loh membendung informasi. Ya saudara tidak jelaskan gitu ya. Ya mereka akan mendapatkan pertanyaan dari sumber yang lain. Yang lebih celakanya itu mereka bisa-bisa mencoba mencari jawaban di channel yang salah. Karena mereka pikir kalau saya tanya kepada hamba Tuhan saya gitu ya tambah dimarahi. Ya saya cari jawaban lain dah. Dan kalau mereka tidak cari jawaban lain gitu ya. Dua, satu sisi begitu ya mereka bisa kemudian oke lah saya pokoknya percaya tapi ragu. Jangan-jangan Alkitab salah nih. Atau yang kedua yang lebih bahaya ya sudah abandon faith gitu ya, kan ternyata selama ini Injil corrupted. Ya saya ditipu oleh hamba Tuhan saya, mereka itu tidak mau jelaskan kepada saya mau tanya tambah di mana, itu saya pindah aja.
Ya, sehingga hari ini ya sebetulnya kalau kita masih memakai pendekatan yang sama, tolak saja sudah, jangan sentuh. Begitu ya, karena ini berbahaya gitu ya. Itu bahaya loh sebetulnya, karena informasi hari ini tidak mungkin dibendung seperti waktu itu, di mana kita hanya kalau nggak TV, itu radio, kemudian video setelah. Saya nggak tahu sekarang, bahkan mungkin pendengar kita ada sebagian yang nggak tahu video itu apa itu. Gitu. Dan yang kedua juga hari ini sebetulnya tidak perlu. Ya tidak perlu, karena kita bersyukur. Tadi saya mengatakan tuh hari ini ya, yang memegang kursi perjanjian baru di Oxford lah, di Cambridge, di Aberdeen, di Edinburgh, itu hari ini semuanya sudah konservatif. Bahkan hari ini di Jerman ya, di tempat di mana Bultmann pernah berkuasa, gitu ya. Saya pernah baca ini komentari Injil Lukas. Kalau menarik tadi yang ditanyakan semuanya Lukas tuh. Kalau saya nggak salah ingat ini. Ya, Lukas ini yang paling under fire sebetulnya, kan dia kan sejarawan. Ya, sehingga dulu tuh orang paling suka nembak itu Lukas itu. Orang-orang liberal paling suka itu nembaknya itu sebetulnya Lukas. Gitu ya. Nah, hari ini ya komentari bahasa Jerman yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Berarti ini dianggap bukan cuma berbobot laku ini. Ditulis oleh Michael Walter, itu seorang Jerman. Dia bisa mengatakan Lukas itu bukannya seperti yang hari diduga tidak akurat. Orang Jerman bisa mengatakan seperti itu ya. Itu sesuatu hal yang luar biasa itu. Ya, itu tidak bisa dibayangkan dulu itu. Ya, karena dulu itu ya Bultmann sampai mengatakan selain kita tahu Yesus itu ada, kita nggak tahu semua yang lain. Bayangkan. Ya, karena itu semua sudah corrupted. Ya, sudah dari masa ke masa ceritanya berubah gitu ya. Terus penulis Injilnya juga kita nggak tahu betulkah Matius itu Matius. Itu ya kita nggak tahu betulkah Lukas itu Lukas atau orang yang cuma pakai nama Lukas. Jadi selain Yesus ada, ya kita tidak tahu hal yang lain mengenai Yesus. Ini dosen Kristen. Tapi sekarang di Jerman gitu ya. Ya, penulis komentari mainstream, berarti bukan komentari Injili ya gitu ya. Komentari mainstream gitu ya. Itu bisa mengatakan Lukas itu ya kita bisa percaya ya. Itu sesuatu hal yang besar. Ya, sehingga hari ini ya selain berbahaya ya, kalau kita masih tetap dalam tempurung, juga sebetulnya tidak perlu, karena kita bersyukur ada orang-orang percaya sebelum kita yang mereka berani ya faith seeking understanding, orang-orang seperti Adolf Schlatter yang mungkin juga banyak di antara pendengar kita yang tidak tahu gitu ya. Dia berani menghadapi Bultmann itu di kandangnya. Ya, dengan ketekunan, dengan ya saya percaya itu anugerah Tuhan juga ya, tingkat intelektualitas yang tidak kalah begitu ya, dan dia mengerti sungguh-sungguh, sehingga kita bersyukur sih. Kita melihat hari ini untuk dunia perjanjian baru sebetulnya ya bisa dikatakan sudah kita boleh menangkan kembali, sudah boleh kita tebus. Ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ya kalau itu mungkin ditanyakan 30 atau 40 tahun yang lalu, saya juga tidak yakin saya bisa jawab. Ya, paling banter kita ya udah gak usah masukkan deh pertanyaan-pertanyaan itu deh. Ya, tapi kalau hari ini gitu ya, saya bisa mengatakan bahwa itu ada jawabannya. Ya, sehingga betapa ironisnya ya kalau iman kita goncang gara-gara mendengarkan tuduhan yang dikemukakan kepada kita, karena yang menuduh itu belajar dari iman Kristen 50-60 tahun yang lalu. Yang sebetulnya sekarang itu sudah itu jawabannya itu ada. Ibaratnya seperti kita tidak berani keluar rumah karena COVID. Ya, padahal sekarang situasinya itu sudah berubah. Agak ironi sebetulnya. Sehingga saya boleh mendorong juga ya kepada hamba Tuhan, gembala, begitu ya. Saya rasa sudah waktunya sih kita menyentuh isu-isu seperti ini, karena ya sudah nggak mungkin kita membendung. Dan yang kedua, sebetulnya jawabannya sudah ada. Dan ini adalah kesaksian iman yang baik. Ya, karena di sini kita melihat bukan cuma orang Kristen. Kesempatan sebelumnya kita membahas juga di luar sudah beredar ya, Injil corrupted. Nah, kalau kita diam itu sama sebetulnya mengiyakan. Dan anak muda justru mencari jawaban itu, Pak. Nah, itu. Gitu ya. Itu sebetulnya anak muda itu kita akan kehilangan menjangkau anak-anak muda ya. Kalau kita terus, karena itu tadi anak muda aksesnya begitu banyak. Ya, susah untuk kita terus memaksa mereka di dalam tempurung, dan ya jangan percaya ya, pokoknya jangan percaya, agak susah dan tidak perlu. Begitu ya, tidak perlu mengambil pendekatan itu. Oke, baik Pak Henry. Ya. Terima kasih untuk setiap jawabannya. Terima kasih juga Ikaris Kias. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.